see what I see? Mbakku yang tertua, sebut saja namanya Mbak Sandi. Dari kelima anak bapak dan ibu, alhamdulillah Mbak Sandi ini bisa dikatakan hidupnya cukup bertuah. Dia pintar dari sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA. Selalu dapat peringkat pertama, dapat beasiswa, dapat uang, penghargaan, dan kesempatan-kesempatan lain, juga mendapatkan keringanan ini dan itu. Mbak Sandi dapat beasiswa di beberapa universitas, tapi karena Mbak Sandi gak tega meninggalkan bapak dan ibu, juga adik-adiknya, Mbak Sandi memilih kampus yang masih ada di kota kami. Tahun 90-an, Mbak Sandi belum memiliki penghasilan. Bapak dan ibu cuma punya warung jual sembako yang tidak begitu besar. Mbak Sandi kepengen banget buat bantu bapak dan ibu untuk bayar uang sekolah kami, untuk uang jajan, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Mbak Sandi buka kursus bahasa Inggris dan kursus-kursus lainnya, termasuk sempoa, karena Mbak Sandi jago banget di bidang-bidang itu. Pokoknya setahu saya nilainya selalu sempurna. Perawakan Mbak Sandi ini kurus tinggi, sudah pakai jilbab memang dari lama, hidungnya mancung, pakai kacamata, orangnya walaupun diam tapi ramah, baik, dan kata tetangga-tetangga dan orang-orang, wajahnya itu mirip banget sama Desi Ratnasari waktu muda. Pokoknya menurut pandangan kami keluarganya gak ada satu hal pun dari Mbak Sandi ini yang bisa kami katakan kalau dia itu bisa menyakiti hati orang lain. Tapi suatu tahun, tiba-tiba saja kesehatan Mbak Sandi menurun. Awalnya kami pikir Mbak Sandi ini terlalu capek kasih les ke anak-anak yang jumlahnya lumayan banyak. Di kampung kami untuk les-les yang seperti bimbingan belajar yang datang ke ruko-ruko terkenal, itu kan uangnya cukup lumayan. Jadi anak-anak di kampung memang larinya ke bimbingan les tempat Mbak Sandi. Terus bapak dan ibu bilang, "San, kalau misalnya lagi sakit, di stop dulu lesnya." Mbak Sandi ini cuma bilang, "Sayang Pak, Bu, nanti anak-anaknya malah lari ke tempat les yang lain." "Ya udah, kalau enggak dikurangin aja jamnya. Jangan 2 jam, 1 jam aja atau 45 menit. Tapi Mbak Sandi masih kekeh. Selain sibuk sekolah, sibuk pengajar les, aku dan Mbak Sandi juga jadi bagian dari anggota remaja masjid. Memang di sana Mbak Sandi ini sedang didekati oleh seseorang. Ya awalnya kami pikir orang-orang yang ada di sana itu ya orang-orang yang baik ya, yang gak suka aneh-aneh. Tapi pada akhirnya diketahui bahwa Mbak Sandi ini sudah menolak cinta seorang pria, salah satu anggota remaja masjid yang sering berjumpa dengan kami. Entah apa alasannya, tapi tiba-tiba saja kesehatan Mbak Sandi ini menurun. Dan kadang-kadang kami mendapatkan teror-teror setiap malam. Setelah kesehatan Mbak Sandi menurun, kadang-kadang Mbak Sandi merasa ketakutan.
Biasanya dia berani untuk tidur sendirian di kamarnya. Tapi semenjak itu dia selalu minta ditemani. Aku dan ibu mulai merasa ada kejanggalan. Setiap malam akan terdengar langkah yang sangat besar dari atap kamar Mbak Sandi. Lalu tiba-tiba aja terdengar seperti sesuatu yang dilempar. Kami nggak ngerti. Terus besok kami coba bilang dan cerita ke bapak. Bapak periksa bagian atap rumah, tapi kata bapak nggak ada apa-apa. Malam besoknya kami mendengar suara seperti itu lagi. Seperti suara langkah yang berdebam-debam di atas atap. Lalu terdengar suara lemparan sesuatu. Sampai malam ketiga, terdengar suara ledakan yang sangat besar. Seiring dengan itu, kesehatan Mbak Sandi semakin turun drastis. Di malam lainnya, ketika bapak dan ibu sedang ada di kampung sebelah, karena ada acara hajatan saudara kami, di rumah hanya tinggal berdua saya saja dan Mbak Sandi di kamar paling belakang. Waktu itu kami baru saja menyelesaikan sholat Isya dan berniat untuk mengaji sebentar sebelum memutuskan untuk tidur. Jam 8 malam, kampung sudah benar-benar sunyi senyap. Kita hanya bisa mendengar suara hewan-hewan malam saja. Mbak Sandi terlihat sangat gelisah. Saya menanyakan kenapa dan ada apa. Tapi dia bilang kalau tubuhnya itu terasa sangat panas dan tidak nyaman. Saya tanya ke Mbak Sandi, belum batal kan wudhunya Mbak? Mbak Sandi menggeleng. Lalu saya mencoba untuk mengambil handuk dan mencoba untuk mengompres. Walaupun kening Mbak Sandi tidak terasa hangat. Kami menyenandungkan sholawat sambil berusaha untuk tidur. Kayaknya bisa tidur selama beberapa jam saja. Hingga tepat jam 11:30 malam, Pak Sandi tiba-tiba terbangun dengan mata yang terbeliak lebar. Dia menatap atas saya, seolah saya ini asing baginya. Saya takut dengan tatapan itu, apalagi ketika dia tersenyum. Senyumnya sangat lebar, padahal bibir Mbak Sandi mungil dan kecil. Saya guncang-guncang bahunya. Saya bilang, Mbak, bangun Mbak, istighfar. Dia malah berusaha untuk mencekik saya sambil tertawa terbahak-bahak. Saya berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Mbak Sandi yang ada di leher saya, namun tidak berhasil. Nafas saya sudah megap-megap. Saya melihat sesuatu dalam sekelebatan mata saya. Dia bukan Mbak Sandi. Saya berteriak takbir, gak sengaja menendang perut Mbak Sandi. Dia terbatuk-batuk beberapa kali. Walaupun masih ketakutan, saya mencoba untuk mendekat dan memegang bahu Mbak Sandi sekali lagi. Mbak, istighfar. Ya Allah, istighfar Mbak. Mbak gak apa-apa kan? Jangan bikin takut aku Mbak. Bapak dan ibu kan lagi gak ada di rumah. Setelah kejadian itu, saya gak mau lagi berdua saja dengan Mbak Sandi. Kalau bapak dan ibu ada acara hajatan atau apapun itu, saya meminta bapak atau ibu saja yang berangkat salah satu. Gak usah berbondong-bondong meninggalkan kami berdua saja di rumah. Dan alhamdulillahnya bapak dan ibu paham. Mbak Sandi kehilangan berat badan cukup banyak sampai tak bisa bergerak.
gak bisa ngajar, gak bisa kuliah, gak bisa ke masjid, cuma berbaring di tempat tidur saja. Tubuhnya benar-benar kurus, tulang pipinya menonjol, rahangnya terlihat semakin jelas, matanya celong ke dalam, kayak yang sakit benar-benar parah banget. Dan jaraknya itu cukup dekat dan cepat, sehingga kami benar-benar terkaget-kaget. Mbak Sandi dari seorang gadis cantik jelita multitalenta menjelma menjadi seorang gadis tengkorak hidup yang tak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Dan kenapa kami mencurigai seseorang yang ada di lingkungan remaja masjid tempat Mbak Sandi berkecimpung? Itu karena kecurigaan kami didasari oleh ketika Mbak Sandi ini sakit, semua anggota datang membesuk kecuali pria itu. Jadi yang datang itu ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, tapi si beliau ini gak datang dan gak pernah datang selama Mbak Sandi sakit. Usut punya usut, kami tanyakan kepada Mbak Sandi, apakah mungkin seperti ini, apakah seperti itu. Tapi Mbak Sandi bilang gak mau berburuk sangka. Tapi memang benar, Mbak Sandi pernah menolak ketika si pria itu menyatakan cinta dan keseriusannya. Mbak Sandi bilang belum ingin memikirkan ke arah yang seperti itu dulu, belum mau diajak menikah, masih ingin kuliah, masih ingin membahagiakan bapak dan ibu. Lalu ibu dan teman-teman sesama akhwat Mbak Sandi ini nanya lagi, apakah mungkin dari perkataan Mbak Sandi ini ada kalimat yang kasar atau menyinggung perasaan beliau. Mbak Sandi bilang dia mengatakan apa yang seperti dia katakan kepada kami, dan menurut kami itu gak kasar, masih terdengar baik dan santun. Apalagi Mbak Sandi membubuhkan beberapa kata maaf berulang kali. Nah, akhirnya teman Mbak Sandi, seorang akhwat yang biasa kami panggil Mbak Hadijah, menyarankan agar Mbak Sandi ini ikut ke rumah Ustazah tempat biasa Mbak Hadijah dan Mbak Sandi ngaji. Di sana Mbak Sandi tinggal beberapa hari ditemani Mbak Hadijah. Setiap malam Mbak Sandi ini akan seperti orang kerasukan, menggigil, kepanasan, wajahnya berubah, matanya membeliak lebar, berkacak pinggang, marah-marah. Saya pernah beberapa kali melihatnya karena penasaran dan diajak Mbak Khadijah untuk menginap di rumah Ustazah. Rasanya miris, menyedihkan. Saya takut, tapi cuma bisa nangis. Karena saya gak tega, saya bilang ke Mbak Khadijah, boleh ya Mbak, saya pulang aja. Saya gak tega lihat Mbak saya seperti itu. Walau hanya beberapa kali melihat, tentu saya gak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Setiap malam membayangkannya, Mbak Sandi seperti itu, apalagi ketika Mbak Khadijah bercerita. Kalau setelah dibacakan doa oleh Ustazah, ada benda-benda yang keluar dari muntahannya Mbak Sandi. Benda itu dibawa pulang ke rumah. Saat dibuka, bapak dan ibu yang mengintip dari pintu bisa mencium bau-bau busuk, bau yang benar-benar busuk. Padahal jarak dari meja sama tempat saya berdiri itu cukup jauh. Dan masa-masa itu adalah masa-masa yang cukup sulit bagi keluarga kami.
Tapi karena ikhtiar, berkat pertolongan Allah, akhirnya 5 tahun kemudian Mbak Sandi sehat, sembuh seperti sedia kala. Cukup lama Mbak Sandi mendapatkan jodoh, cuma mungkin memang itu sudah jadi suratan dari Allah. Ketika usia Mbak Sandi 40 tahun, Mbak Sandi baru dapat jodoh, dan sampai sekarang masih berikhtiar dan berusaha punya anak. Kadang-kadang perasaan kita yang menggebu-gebu membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, sehingga nggak memikirkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang kita sakiti. Pria itu, ketua remaja masjid itu, sampai sekarang nggak pernah datang dan sambang ke rumah kami meminta maaf atau apapun itu. Tentu saja nggak semua ketua remaja masjid seperti itu ya. Dan dia pun ternyata sudah pindah ke kota yang lain. Saya berharap dia mendapatkan kebahagiaannya dan Mbak Sandi bersama suaminya juga mendapatkan kebahagiaannya. Hatur nuhun. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com